Halo guys, kita bakal ngajak kalian keliling Jawa Barat nih guys. Ada kerajinan dari kayu lame di Subang, terus bikin manisan pala dan miniatur perahu di Purwakarta. Ada yang mau ditanya nggak? Sini sebentar. Ya paling pintar dia. Tanya. Tahu nggak sih apa itu nira? Nira itu setahu saya teman di kompleks saya. Ada juga nonton pertandingan Persib, klub kebanggaan Jawa Barat. Semua infonya spesial buat kamu. Iya, kamu. Maafkan aku yang selalu. Ngapain lo, Bay? Lu lah, Oh. kelihatan sedih nih. Biasa aja. Apa? Cerita dong. Jangan gitu, ntar gue jadi curhat. Ya, curhatin aja, kenapa? Lu tahu kan masalah gue selama 5 tahun ini? 5 tahun! Tahu lah, kita kan udah temen dekat bang. Iya makanya gue tuh kayak, ya lu tahu kan selera gue suka yang manis, putih, terus juga bisa bikin gue happy karena manisnya itu. Alah, itu mah gampang. Gua kenalin nih, namanya Nira. Wah, namanya kece banget Nira. Manis. Manis. Selera lu banget, Ji. Kenalin dong. Tenang, mau kenalin langsung nih? Oh mau orangnya bisa dibawa kesini? Bisa. Ayo kesini. Bentar ya. Ya. Kenalin Ya. dulu. Wih, temen gue keren banget. Guys, doain ya. Mudah-mudahan Ojib jodoh. Namanya tadi Nira. Sama nih, kayak liputan di episode kali ini. Ada tentang Nira. Pengen tau gak Niranya Nira apa? Lihat ya, spesial buat kamu. Iya, kamu. Maafkan aku yang selalu. Ke Purwakarta yuk guys. Kita bakal ngajak kalian bikin perahu. Bukan perahu beneran sih, tapi miniatur perahu. Tahu dong, apa itu miniatur? Yaps, miniatur adalah salah satu tiruan sebuah objek yang bentuknya lebih kecil. Bentuknya emang lebih kecil, tapi ukurannya nggak asal-asalan ya guys. Perbandingan ukuran yang sama dengan objek sebenarnya. Hanya saja skalanya diperkecil. So, hasilnya mirip dengan bentuk aslinya tuh. Kang Arifin ini nih ahlinya guys. Bolak-balik menjuarai berbagai kompetisi. Sampai-sampai miniatur kapal buatannya dilirik dunia. Alatnya sederhana ya guys. Antara lain gunting, lem, alat tulis, dan benang. Bahan dasar yang digunakan vinir berbahan kayu jati. Vinir adalah lembaran kayu tipis yang dihasilkan dari irisan, kupasan, dan serutan kayu. Tipis sih, tapi teksturnya lebih kuat dan lebih lentur ya guys. Makanya bisa dilengkungkan kayak gini nih. Kualitasnya jauh di atas triplex. Untuk bahan tambahan, ada Juvakin bot baik, nalaket jeans, kayu batangan, dan kertas. Lama pembuatannya tergantung ukurannya guys. Untuk kapal berukuran 2-3 meter, pengerjaannya bisa 2 minggu tuh. Wajar sih, agak ngejelimet gini bikinnya. Banyak jenis perahu yang bisa dibikin miniatur. Mulai dari perahu rakyat, perahu kerajaan, kapal perang, perahu khas Indonesia, hingga kapal dari mancanegara seperti Marco Polo. Beberapa desain dibuat semirip aslinya. Ada juga sih yang dirancang Kang Arifin sendiri. Pengen guys, harus datang sini ke Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Namanya juga handmade ya guys, belum bisa dibikin massal. Daripada hasilnya kurang memuaskan, mending jumlahnya dibatasi biar kualitasnya maksimal guys. Habis bikin miniatur perahu, sekarang kita bahas tempat berlayarnya ya. Bukan laut sih, tapi waduk. Kalian akan kita ajak jalan-jalan ke waduk terbesar se-Indonesia. Ada yang tahu di mana letaknya? Kamu tahu waduk? Tahu? Nah, waduk terbesar di Indonesia tahu nggak sih di mana? Kuningan, Kuningan. Waduk apa namanya? Waduk Dharma, Waduk apa? Dharma. Waduk Dharma. Berletak di
Kuningan. Iya. Itu yang terbesar di Indonesia ya? Iya. Yakin? Yakin. Yakinkan aku Tuhan dia bukan milikku. Tahu nggak sih di mana waduk terbesar di Indonesia? Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur. Itu aja yang tahu sih. Udah. Heeh. Jangan-jangan itu yang terbesar. Ya kali ya. Karena ngehits banget Nah, ya. karena hits banget biasanya Karena dia hits sesuatu gitu ya. Ember. Heeh. Waduk terbesar yang ada di Indonesia ini yang sampai sekarang dianggap terbesar adalah Waduk Jatiluhur. Itu posisinya ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sampai saat ini, Waduk Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta masih memegang rekor sebagai waduk terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Bendungan seluas 8.300 hektar ini dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis. Kebanyakan mengenalnya dengan Waduk Jatiluhur, padahal nama resminya Waduk Insinyur Haji Juanda. Nggak cuma terbesar guys, ini juga waduk pertama di Indonesia loh. Keren banget ya guys, masih bertahan sampai sekarang. Bendungannya menggunakan tumpukan batu dengan inti tanah liat plastisitas tinggi atau concrete face rock fill dam. Teknik ini terbukti lebih kuat dibanding beton. Salah satu fungsi utama waduk adalah irigasi ya. Tahu nggak sih guys, Waduk Jatiluhur mampu mengairi sekitar 242.000 hektar sawah yang tersebar di daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Fungsi lainnya sebagai tenaga PLTA guys. Produksi listriknya emang lebih sedikit dibanding PLTA di Waduk Cirata. Tapi PLTA Jatiluhur mampu memproduksi listrik rata-rata 1.000 juta kWh setiap tahunnya tuh. Air Waduk Jatiluhur masuk ke cerobong raksasa ini guys. Kemudian di dalamnya memutar 6 unit turbin dengan daya sekitar 187 MW. Oh iya guys, Waduk Jatiluhur jadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat loh. Fasilitas rekreasi cukup memadai tuh, mulai dari hotel, bungalow, restoran, dan beberapa fasilitas rekreasi lainnya. Kalian bisa naik ke menara pohon atau berfoto-foto ria di replika perahu. Serasa di laut ya guys. Ngomongin rekreasi nih, penting loh buat kita. Orang yang nggak pernah piknik alias rekreasi, gampang depresi tuh. Walau sedikit lah, tepasin dulu deh. Skripsi yang nggak kelar-kelar, mantan yang udah nemuin gebetan barunya, atau kerjaan yang nggak habis-habisnya tuh. Berdasarkan penelitian nih guys, perasaan tertekan dan stres akan menurun setelah rekreasi. Soalnya, perasaan bahagia dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kalian. Kita bahas yang manis-manis yuk. Semanis kamu. Iya, kamu yang setia di depan TV. Hahaha. Kali ini soal gula merah khas Purwakarta guys. Paling terkenal sih di daerah Cikeris. Sebenarnya sih pembuatan gula merah udah menyebar ke daerah sekitarnya, seperti di Wanayasa. Cara bikinnya sih hampir sama dengan gula merah atau gula aren lainnya ya. Nira aren atau kelapa yang dijadiin gula. By the way, ada yang tahu nggak sih apa itu nira? Ada yang mau ditanya nggak? Sini sebentar. Ya paling pintar dia. Tanya. Tahu nggak sih apa itu nira? Nira. Nira itu setahu saya teman di kompleks saya. Dalam masalah apa nih Kak? Nira. Pokoknya kalau kamu denger nira, ingetnya apa? Nira. Iya, ingetnya cewek. Kamu tahu nggak sih apa itu nira? Apa? Nira. N-I-R-A. Nira. Enggak tahu. Kalau denger nira ingetnya apa? Makhluk hidup bisa jadi. Makhluk hidup. Ya. Berarti dia masuk kategorinya apa? Tumbuhan? Hewan? Enggak, hewan. Herbivora? Karnivora? Karnivora deh. Karnivora. Oke, hewan karnivora. Besar apa kecil? Gede. Nira itu adalah cairan yang dihasilkan oleh bunga dari pohon yang masuk dalam keluarga palma, yaitu contohnya kelapa atau aren atau siwalan. Nah, fungsi nira bagi tumbuhan itu adalah untuk proses pemekaran bunga atau mayang. Nah, manusia kadangkala menghambat proses tersebut sehingga dihasilkanlah
cairan yang kita kenal sebagai cairan nira atau aren. Langsung yuk ketemu nira. Setiap seminggu sekali, bagian tangkai buah dipukul-pukul. Katanya sih, nira yang disadap bisa lebih banyak tuh guys. Tandan bunga jantan yang mulai mekar dan mengeluarkan serbuk sari kayak gini, udah bisa disadap ya guys. Potong bagian ujungnya. Kemudian siapkan wadah untuk menampung air nira. Biasanya sih dibiarkan semalaman. Jadi, ini wadah yang sudah dipasang dari kemarin guys. For your info nih, air nira harus segera diolah. Soalnya cepat mengalami fermentasi tuh. Kalau mau bikin gula merah, tinggal masak air nira. Aduk terus menerus ya guys. Ya sekitar 3 jam gitu deh. Saat dipanaskan, kandungan air nira akan menguap dan berubah menjadi gas. Sisa gula yang mengental kayak gini siap dicetak deh. Di beberapa daerah, gula merah dikemas dengan plastik atau tanpa kemasan. Kalau di Purwakarta, gula merah dibungkus pelepah pisang kering. Itu tuh yang bikin lebih tahan lama. Kemampuannya menyerap air inilah yang membuat gula merah tetap kering dan tidak mudah meleleh terkena panas. Ada yang pernah ke Subang? Salah satu kabupaten di Jawa Barat ini nggak lepas dari tradisi wayang goleknya ya. Dari zaman dulu, di Subang banyak tangan terampil yang jago bikin wayang golek. Mengikuti perkembangan zaman, pengrajin wayang golek di Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang mulai beralih nih guys. Buahnya kerajinan yang mereka bikin. Bahan bakunya sih masih sama kayak bikin wayang golek, kayu lame ini nih. Kayu lame adalah sebutan orang Sunda untuk menyebut kayu pulai guys. Banyak sebutan pohon bernama Latin Alstonia scularis ini nih. Kayu pule, lamo, jilutung, atau kayu gabus ya guys. Tekstur kayu lunak, so mudah dijadiin bermacam kerajinan. Tahu nggak sih guys, kayu pulai emang lunak, tapi setelah kering nggak mudah menyerap air loh. Itu tuh yang membuatnya tahan lebih lama. Nah, kelebihan inilah yang membuatnya lebih dipilih daripada jenis kayu lain. Kalau kayu albasia cenderung menyerap air tuh. Sebelum dijadiin aneka kerajinan, kayu lame mesti dikeringkan dulu ya guys. Baru deh dibacok-bacok alias dibentuk dengan golok. Jenis kerajinannya mengikuti ukuran kayu ya. Oh iya guys, kalau bentuknya udah jadi, bukan berarti pekerjaan udah selesai. Semuanya harus dikeringkan lagi tuh. Biar saat diamplas dan diwarnai, permukaannya tidak pecah-pecah. Saatnya mengamplas, biar permukaannya makin mulus. Ada beberapa cara finishing guys. Wayang golek modern biasanya pakai cat biasa. Pewarnaannya sampai ke bagian baju juga tuh. Yang jelas sih, pemakaian kain sangat diminimalisir. Finishing kerajinan berbentuk macan kayak gini beda lagi. Pembuatan motif pada macan memakai solder yang dimodifikasi. Solder inilah yang membuat setan-setan hitam terbakar. Kayak gini nih guys yang paling dicari. Gak cuma bikin warna khasnya, motif bakar juga lebih awet tuh. Gak gampang pudar deh warnanya. Nih guys, hasil kerajinan kayu lame. Gak hanya wayang golek, ada topeng, bentuk naga, bebek, sampai harimau-harimau siap mengaum di pasaran nih. Oh iya guys, ngomongin harimau, jadi pengen ngebahas saudaranya, si singa. Ada peribahasa, lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa. Ayo, ada yang ingat apa artinya? Ada peribahasa bunyinya lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa. Tahu nggak sih artinya apa? Artinya orang yang keluar dari kesusahan terus masuk lagi ke kesusahan. Wah, benar nggak? Ribet banget hidupnya kesian ya. Harus benar-benar ekstra sabar tuh ya Mas kalau begitu ya. Harus tabah dan Harus tawakal. tabah dan tawakal dan terus berusaha. Jangan lupa Berdoa. berdoa. Berdoalah, sampaikan pada Tuhan semua keluh kesahmu. Dia akan menjawabnya. Boleh ngobrol sebentar nggak berdua? Bentar aja yuk. Sini merapat. Ada jangan aku merapat, kamu jangan menjauh dong. Kayak gini. Ada peribahasa, bunyinya begini. Lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa. Tahu nggak sih artinya apa? Playboy. Kamu nunjuk saya? Hah? Atau coba bilang lagi Playboy nunjuk gimana?
Playboy. Itu artinya bahwa adanya suatu musibah, kecelakaan atau satu kesulitan yang sangat besar baru terlepas dari suatu persoalan yang besar tadi, tiba-tiba muncul suatu persoalan atau musibah yang tidak kalah beratnya atau sama beratnya dengan persoalan yang baru saja terlepas dari seseorang itu. For your info nih guys, harimau nggak bisa lepas dari tanah Pasundan ya. Di beberapa lukisan, Prabu Siliwangi sering dikaitkan dengan harimau tuh. Bahkan ada mitos yang berkembang di akhir hayat, Prabu Siliwangi dan beberapa pengikutnya menghilang dan menjelma menjadi harimau. Sekarang sih, harimau juga masih melekat di tanah Pasundan. Maung Bandung, julukan untuk klub sepak bola yang menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Kang Ibing, salah satu pentolan supporter klub ini, menciptakan dan mempopulerkan lagu Jung Maju Maung Bandung. Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Tentunya untuk mengangkat moral bertanding pemain Persib ya guys. Sejak itulah, julukan Maung Bandung melekat pada Persib. Ngebahas sepak bola, emang nggak pernah ngebosenin ya guys. Salah satu olahraga yang paling banyak menarik minat tuh. Setiap klub kebanggaannya bertanding, mereka akan berbondong-bondong untuk mendukung. Termasuk para bobotoh atau pendukung Persib. Mereka rela ngelakuin apa aja untuk mendukung tim kesayangannya. Keren tuh, selama dukungannya yang positif ya guys. Guys, buah mangga, buah manggis. Pilih aja mana yang disuka. Masih ada yang manis-manis, jangan ganti channelnya ya.